Hai Sobat Pencinta Catur Indonesia, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, siapa yang udah kangen dan menunggu-nunggu duel antara juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi? Guys, nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat mereka akan bertemu kembali di turnamen Grand Chess Tour. Yap, turnamen ini akan diikuti juga oleh para pecatur terbaik dunia. Nah, diantaranya adalah Magnus Carlsen dan Ian Nepomniachtchi yang akan langsung berhadapan di babak pertama. Nah, nanti malam RL Chess akan menyiarkan live streamingnya, jadi kalian bisa nonton secara langsung. Tapi sebelum itu, sebelum kita menyaksikan duel mereka nanti malam, aku akan ajak kalian untuk mengenang kembali ya ketika mereka bertemu dalam rangkaian Grand Chess Tour di tahun 2017 ketika Ian Nepomniachtchi memegang buah putih dikalahkan hanya 19 langkah melawan Magnus Carlsen. Jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bantu aku untuk bisa menembus 23.000 subscriber. Ian Nepomniachtchi memulai dengan langkah E4 dan dijawab Magnus Carlsen E5. Kemudian D4, pion E makan D4, menteri makan D4. Nah, ini pilihan pembukaan yang menarik. Dan ini adalah pembukaan center game accepted. Kemudian Magnus memainkan langkah kuda C6, Ian Nepomniachtchi menteri E3. Magnus gajah B4 skak, kuda ke petak C3. Nah, ide dari putih ya, biasanya memainkan pembukaan center gambit. Center game accepted adalah dengan ide langsung rokade panjang, teman-teman. Nah, kita akan lihat bagaimana respon Magnus Carlsen. Dia memainkan kuda ke petak F6. Ian melanjutkan dengan gajah D2, kemudian hitam rokade pendek, putih rokade panjang. Kemudian benteng ke petak E8, dan putih menteri F4. Yap. Magnus gajah makan kuda C3, putih gajah C3, dan benteng makan E4. Satu pion didapatkan Magnus Carlsen. Nah, di sini ada pilihan putih gajah makan kuda F6 ya. Kemudian apabila gajah makan kuda F6, maka benteng makan menteri, gajah makan menteri, dan kuda makan gajah. Nah, maka bersih keunggulan dari pemain hitam adalah unggul satu pion. Nah, tapi Ian Nepomniachtchi tidak memilih variasi ini, teman-teman. Tapi dia pilih menteri ke petak G3. Yap. Ini juga sering kita lihat ya, bahwa Ian Nepomniachtchi memainkan variasi yang tajam. Nah, dia memberikan satu pion di sini dengan tujuan tetap menjaga serangan kepada Raja Hitam. Nah, Magnus membalas dengan langkah D5 dengan ide mengembangkan perwira. Ian Nepo F3. Magnus benteng tarik E8, putih kuda E2. Ya, tujuannya adalah untuk kuda ke petak F4, menyerang pion D5 dan juga bisa ke petak H5. Magnus membalas dengan A5. Ian Nepo melanjutkan idenya kuda ke petak F4. Nah, Magnus tidak mau diam begitu saja, dia menyerang dengan kuda B4. Kita bisa lihat di sini evolution bar-nya unggul untuk hitam, teman-teman. Yap, karena unggul satu pion dan putih belum ada progres yang cukup besar dengan serangannya. Kemudian Ian Nepomniachtchi gajah pukul kuda F6. Nah, ini adalah langkah blunder dari Ian Nepomniachtchi. Mengapa? Karena terlalu cepat mengambil keputusan gajah pukul kuda. Mengapa? Karena di langkah berikutnya menteri makan gajah, kemudian putih A3. Dapatkah kalian tebak apa langkah yang dimainkan Magnus Carlsen di langkah berikutnya? Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah gajah ke petak F5. Boom! Bukannya mundur ya, kalau mundur mungkin ini akan memberikan keunggulan bagi Ian Nepomniachtchi. Ya, kalau kalian berpikir Magnus akan memilih kuda C6, maka ini akan memberikan angin segar buat Ian Nepomniachtchi karena dia akan memilih kuda makan D5, ancaman menteri, dan mengancam pion C7. Yap, jika menteri H6 skak, maka raja tinggal bergeser ke petak B1, pion C7 akan hilang. Nah, bagaimana jika memilih kuda ke petak A6? Yap, maka akan ada gajah makan kuda A6. Apabila benteng makan A6 dan kuda makan D5. Yap, apabila menteri H6,
maka Magnus akan Raja B1. Nah, secara ruang dan secara penempatan buaya ini jelas unggul untuk putih, teman-teman. Oke, kita back to the game. Ada apa sih di balik langkah gajah ke petak F5, teman-teman? Dapatkah kalian duga apa yang akan terjadi jika putih makan kuda di petak B4? Karena Ian Nepomniachtchi menerima pengorbanan kuda dari seorang Magnus Carlsen. Pion A makan B4, maka Magnus melanjutkan pion A makan B4. Dan kalian bisa lihat evolution bar-nya, jadi langkah Magnus Carlsen ini sangat tepat dan membuka ancaman benteng ke petak A1. Ian Nepomniachtchi seolah menganggap ini baik-baik saja dan dia pilih kuda makan pion D5. Nah, kalau saya challenge kalian yang sedang menonton, dapatkah kalian melanjutkan serangan dari Magnus Carlsen, teman-teman? Yap, benar sekali kalau kalian memilih langkah benteng A1. Boom, skak. Putih Raja D2 dan Magnus Carlsen. No. Bukan menteri ke petak D4, teman-teman. Tapi dia memilih menteri makan pion B2. Kemudian Ian Nepomniachtchi menteri makan C7. Magnus Carlsen menutup permainan dari Ian Nepomniachtchi dengan benteng makan benteng D1. Boom. Dan Ian Nepomniachtchi menyerah. Yap, jika dilanjutkan, maka ini akan membawa kematian bagi Raja Putih. Jika Raja makan benteng, maka Magnus akan melanjutkan dengan Menteri B1, Raja D2, dan Menteri E1, skakmat. Nah, coba kita balik sebentar bagaimana jika hitam memilih Menteri D4. Apakah ini salah? Yap. Sebenarnya ini masih dianggap menang untuk hitam dan masih dianggap unggul karena setelah gajah D3, gajah makan gajah, kemudian pion mungkin benteng makan, oh tidak ya, karena akan ada benteng E2, so dia harus makan, maka akan checkmate dengan Menteri B2. Nah, ini juga masih dianggap menang, teman-teman. Nah, tapi mungkin jawaban setelah gajah D3, putih akan melakukan kuda F6, guys. Skak. Nah, jika raja geser ke petak H8, maka akan ada Menteri G7 ini nih. Ini yang menarik. Tapi tetap aja sih sebenarnya putih akan kalah. Cuman lebih lama lagi hitam akan menang. Nah, mungkin yang menarik setelah Menteri B2 nih. Apakah ada langkah lain? Yap. Putih bisa memainkan gajah D3 sebenarnya di sini untuk menjaga pion C2. Nah, maka hitam akan melanjutkan dengan gajah makan gajah D3. Jika menteri makan C7, maka akan ada menteri ke petak D4. Nah, setupnya seperti ini dengan tujuan benteng ke petak E2 dan ambil benteng A1. Jika di sini benteng makan benteng. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman. Partai immortal yang luar biasa, dan ini juga terjadi di Grand Chess Tour di Belgia tahun 2017. Menurut kalian, di babak pertama nanti malam siapa yang akan menang di partai duel antara Magnus Carlsen lawan Ian Nepomniachtchi? Ini juga pemanasan ya, kalau misalkan Magnus jadi mempertahankan gelarnya, maka mereka akan duel kembali. Sistem pertandingannya, mereka akan memainkan catur cepat dan catur kilat, teman-teman. Seperti biasa. Pokoknya kalau kalian penasaran, nanti malam kita jumpa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube RL Chess. Coba komen siapa yang akan jadi juara di Grand Chess Tour. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Atau ini waktunya Ian Nepomniachtchi bersinar, guys? Kalau saya sih dukung Ian Nepomniachtchi nih. Kalau kalian?